Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya sekarang? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai game based learning. Nah, adapun anggota kelompok yang telah merancang pembuatan video kali ini terdiri dari Sri Dewi Aisyeva dengan NPM 20 10 30 10 10 dan Muhammad Saiful Bahri dengan NPM 20 10 30 11 13. Pada game pembelajaran online ini mengacu pada kompetensi dasar yaitu 3.3, menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Kemudian terdapat beberapa prosedur dalam game based learning. Yang pertama, game ini menggunakan website WordWall. Game yang dipilih bernama Find the Match Up dan Match Up. Hal ini dikarenakan sangat cocok dengan KD yang kami pilih, yakni menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah. Selanjutnya, yang kedua yaitu penjelasan konsepnya. Adapun konsep dalam permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa diminta untuk memilih jawaban yang tertera dalam game tersebut. Misalnya terdapat sebuah kalimat dan siswa menjawab kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis klausa apa. Dan yang kedua, dalam video ini terdapat dua game yang akan diimplementasikan oleh siswa. Nah, sebelum permainan ini dimulai, terdapat aturan yang harus dipatuhi ketika bermain game ini. Yang pertama, siswa yang memiliki absensi genap bermain game bernama Find the Match, sedangkan siswa yang mempunyai absensi ganjil menggunakan game bernama Match Up. Kemudian yang kedua, absen genap yang pertama memulai game, setelah itu dilanjutkan dengan absensi ganjil. Yang ketiga, ketika sudah memulai permainan, siswa tidak boleh keluar atau mengulangi game tersebut. Dan apabila ketahuan mengulangi, maka akan dianggap gugur. Yang keempat, setelah menyelesaikan game, terdapat sebuah skor yang dijadikan sebagai bahan untuk penilaian. Dan yang terakhir, sebelum memulai permainan, siswa diminta untuk membuka website WordWall, yakni seperti yang tertera, yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Berikut adalah langkah-langkah game-based learning yang sesuai dengan KD yang kami pilih. Pertama, siswa menyalin link yang sudah diberikan oleh tenaga pendidik, kemudian tempel di Chrome ataupun Google. Setelah menempelkan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik jenis-jenis game di bagian interaktivis sebelah kanan. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan, aturan bermain game ini dimulai dari absen genap, yaitu dengan memilih jenis game Find the Match Up, kemudian klik. Selanjutnya, kalian klik Start untuk memulai permainannya. Kemudian, setelah mengeklik Start, akan muncul kalimat yang berjalan dan jawaban yang berwarna. Jadi, siswa mengeklik jawaban dengan menyocokkan kalimat tersebut termasuk ke dalam klausa apa.
Nah, itu dia kita telah menyelesaikan game pembelajaran dengan jenis Win the Match Up. Setelah menyelesaikan, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian kita klik leaderboard. Kemudian kita ketik nama kita. Setelah itu, klik enter. Dan nama kita akan tertera di list leaderboard. Kita back. Kemudian, untuk mengetahui jawaban yang benar dan salah, klik Show Answer. Nah, kita lihat mana jawaban yang salah dan yang benar. Di-scroll ke bawah. Kemudian kita back. Nah, itu dia penjelasan dari saya terkait cara bermain game-based learning dengan jenis Win the Match Up tentang KD 3.3, menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan atau budaya. Halo teman-teman, kali ini saya akan menerangkan game-based learning dengan jenis match up, yakni yang akan dipermainkan oleh siswa absen ganjil. Cara permainannya agak berbeda dengan game yang pertama. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, klik jenis-jenis game di bagian interaktivis sebelah kanan. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan, aturan bermain game kedua akan dimainkan oleh siswa absen ganjil, yaitu dengan memilih jenis game match up, kemudian klik. Selanjutnya, kalian klik start untuk memulai permainannya. Kemudian, setelah mengeklik start, akan muncul jawaban yang berwarna dan kalimat yang berjejer ke bawah dan ke samping. Jadi, siswa menekan jawaban dengan menyocokkan kalimat tersebut termasuk ke dalam klausa apa. Nah, itu dia, kita telah menyelesaikan game pembelajaran dengan jenis match up, kemudian submit answer. Setelah submit, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik leaderboard. Kemudian kita ketik nama kita. Setelah mengetik nama, dilanjutkan dengan enter. Dan nama kita akan tertera di list leaderboard. Kita back. Kemudian, untuk mengetahui jawaban yang benar dan salah, kita klik Show Answer. Nah, inilah jawaban dan yang benar dan yang salah. Jadi, di sini terdapat yang salah itu ada 3, klausa verba aktif, klausa negatif, dan klausa positif. Jadi, yang benar 7. Setelah itu, kita back.
Nah, itu dia penjelasan dari saya terkait bermain game based learning dengan jenis match up tentang KD 3.3, menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, ataupun sosial dan budaya. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Olivia, saya dari SMK Negeri 1 Magelang. Setelah bermain game dari situs yang telah diberikan tadi, saya berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada game tersebut. Kelebihannya, menurut saya ini dapat menjadi media pembelajaran baru untuk para siswa-siswa yang ingin berlatih soal, namun mereka-mereka terkadang sudah jenuh jika melihat buku-buku latihan-latihan soal yang ada di buku. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru untuk berlatih soal, namun dari sebuah game gitu. Gambarnya juga menarik, itu juga kayak animasi berjalan gitu. Jadi menurut saya itu sangat bagus. Cuman kekurangannya adalah tadi pas mau bermain juga mengalami kesulitan untuk bagaimana cara memainkan game tersebut. Tapi setelah akhirnya dicoba-coba dan akhirnya ketemu sendiri gitu. Terima kasih. Yo, perkenalkan, saya Naufal dari SMP 13 Magelang. Oke Mas Noval, menurut Mas Noval evaluasi dari game yang sudah dikerjakan bagaimana, kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan memotivasi saya karena saya malas mencatat. sangat mudah diakses. Apa ada kekurangan game ini atau malah mulus no minus? Kekurangan ada, soalnya sangat sulit. Sangat sulit. Kemudian Rumah saya sandira di pelosok. Nah, sinyal ini ku angel. Nah, kekurangannya ngoten niku. oke Mas Noval, terima kasih atas evaluasinya. Oke, selanjutnya evaluasi game based learning, main match dan match up. Analisis media pembelajaran berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3, yakni kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran, dan kualitas teknis. Oke, berdasarkan kualitas isi dan tujuan. Dari kedua game ini, berdasarkan kualitas isi dan tujuannya sangat tepat untuk menguji seberapa kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran. Sangat penting untuk mengetahui seberapa dalam siswa menguasai materi pembelajaran, karena hal ini akan membuat guru bisa memprioritaskan materi mana yang akan lebih ditekankan. Oke, kemudian dari segi kualitas pembelajaran, kedua game ini menawarkan solusi kepada siswa yang malas untuk mencatat dan lebih suka menggunakan media elektronik, seperti contoh misalnya gawai mereka. Siswa yang malas untuk menggunakan media tulis akan lebih termotivasi untuk mengerjakan soal melalui game ini, sehingga secara tidak langsung motivasi belajar siswa juga meningkat sedikit demi sedikit. Kualitas teknis. Untuk siswa yang berada dalam masa pandemi COVID-19, game ini sangat mudah untuk diakses karena selain bisa mengerjakan tes secara jarak jauh, siswa juga bisa langsung melihat nilai mereka, dan juga terdapat papan ranking yang bisa siswa lihat berapa nilai mereka, seberapa cepat dan tepat siswa mengerjakan soal. Akan tetapi di balik semua itu, game ini membutuhkan koneksi internet. Akan menjadi masalah bagi siswa yang rumahnya berada di pelosok dan tidak memiliki koneksi internet yang cukup bagus. Tahap-tahap evaluasi. Yang pertama yakni evaluasi 1 lawan 1, one on one. Dalam tahap evaluasi ini, game ini sangat membosankan karena siswa hanya diperintahkan untuk mengerjakan soal
tanpa ada persaingan apapun. Berbeda ketika siswa memainkan game ini dalam tahap kelompok kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya, evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Dalam evaluasi ini akan sedikit menaikkan jiwa kompetitif seorang siswa karena yang memainkan game ini tidak hanya satu orang, melainkan beberapa orang. Dan beberapa orang ini pada akhirnya akan menempati papan ranking yang sudah disediakan oleh sistem. Dan tentunya mereka akan berada di peringkat yang sudah ditentukan berdasarkan berapa nilai mereka dalam mengerjakan soal dan seberapa cepat mereka mengerjakan soal. Jadi, siswa dituntut untuk mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Kemudian evaluasi lapangan, field evaluation. Membutuhkan minimal 30 siswa, game ini belum dicoba dalam tahap evaluasi lapangan karena keterbatasan siswa yang didapat. Akan tetapi tentunya 30 siswa ini merupakan siswa yang heterogen. Mereka berbeda-beda baik dalam segi kecerdasan, koneksi internet, spesifikasi gawai mereka masing-masing. Pasti akan membuat game ini kurang maksimal. Ya, walaupun jika dengan koneksi internet dan spesifikasi gawai yang baik, tentunya game ini akan menjadi ajang kompetisi bagi siswa. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.